Здравствуйте. Perkenalkan, nama saya Ferla Mulia. Di video yang sebelumnya, kita sudah belajar soal angka. Kali ini, kita akan menggunakan angka-angka itu untuk menyatakan harga. Поехали. Oke, kita mulai dari bagian yang pertama, pertanyaan dan jawaban untuk harga. Pertanyaannya, berapa harga sesuatu benda? Berapa harganya? Dalam bahasa Rusia, сколько это стоит? Сколько berarti berapa, это berarti itu, стоит berarti harganya. Jawabannya, это стоит bla bla bla. Harganya adalah bla bla bla. Nah, karena bla 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 itu bukan harga, maka sekarang kita bahas harganya. Tapi sebelum kita masuk ke harga lagi, ada juga yang harus kita bahas pertama-tama, yaitu mata uang. Seperti yang kita tahu, di Rusia menggunakan rubel. Di Indonesia tidak menggunakan rubel, tapi kita menggunakan rupiah. Di Amerika menggunakan dolar, di Eropa menggunakan euro, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita mulai dulu dari rubel. Rubel dalam bahasa Rusia adalah rubel. Kalau kita ingin bilang 1 rubel, berarti 1 rubel. Tapi, kalau kita ingin bilang 2 rubel, berarti 2 rubля. Kenapa begitu? Karena ada yang namanya kasus. Kalau kita ingin bilang 3 rubel, berarti 3 rubля. 4 rubel, 4 rubля. Nah, kalau 5 rubel, berarti 5 рублей. 6 rubel, 6 рублей. 7 rubel, 7 рублей. 8 rubel, 8 рублей. 9 rubel, 9 рублей. 10 rubel, 10 rublей. Dan 11-11an semuanya menggunakan angkanya yang kita belajar video yang lalu ditambah dengan rublей. Tapi kalau kita masuk lagi ke 20, misalnya 20 rubel itu 20 rublей. Tapi 21 rubel itu 21 rubel. Kalau 22 rubel, 22 rubля. 23 dan 24 rubel itu juga rubля. 23 rubля, 24 rubля. Tapi 25, 26, 27, 28 dan seterusnya, pokoknya semua angka yang akhirnya 5 sampai dengan 0 itu menggunakan rublей. Kalau angka itu akhirannya 2, 3, 4, rubля. Kalau angka itu akhirannya 1, rubel. Kita sekarang masuk ke ratusan rubel. 100 rubel, 100 rublей. Kenapa? Karena akhirannya 0. 101 rubel, 101 rubel. Kalau kita bilang 200 rubel, 200 rublей. 202 rubel, 202 rubля. Dan seterusnya. Pokoknya ingat, akhirnya 0, rublей. Akhirnya 5, 6, 7, 8, 9, juga rublей. Akhirnya 1 rubel. Akhirnya 2, 3, 4 rubля. Tadi itu rubel. Sekarang kita masuk ke mata uang kita yang tercinta, rupiah. Dalam bahasa Rusia, rupiah itu rupiah, tidak pakai H. Nah, kita sudah pernah belajar di postingan sebelumnya tentang gender gramatikal. Rubel itu laki-laki, sementara rupiah itu perempuan, feminin. Maka dari itu, bentuknya akan agak sedikit berbeda. Misalnya tadi, 1 rubel itu 1 rubel. Tapi 1 rupiah itu 1 rupiah. Jadi 1 dan 1. Untuk 2 rubel tadi itu 2 rubля. Tapi 2 rupiah itu 2 rupiah. Rubel, rupiah, rubля, rupiah. Untuk 3 dan 4 untungnya sama. 3 rupiah, 4 rupiah. Untuk 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya yang akhirnya 0 itu dipakai rupiah. Jadi 5 rupiah, 6 rupiah, dan lain sebagainya. Jadi ingat aja, kalau tadi itu rubel, rubля, rublей, untuk rupiah kita menjadi rupiah, rupiah, dan rupiah. 100 rupiah, 1 000 rupiah, dan seterusnya.
Sekarang kita masuk ke mata uang yang ketiga, dolar. Dolar itu gendernya sama seperti rubel, maskulin alias laki-laki. Jadi, $1 itu ajin dolar. $2, $3, $4 itu 2, 3, 4 dolara. Sementara yang 5, 6, 7, 8, 9, 0 menjadi dolar. Jadi kita bandingkan lagi. Tadi ada rubel, rublia, ruble. Rupiah, rupi, rupi. Untuk dolar itu dolar, dolara, dan dolar. $100, $1,000,000, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke yang keempat, euro. Euro dalam bahasa Rusia itu Yevra. Yevra, biarpun akhirnya O, tapi dia gender gramatikalnya masuk ke laki-laki, maskulin. Jadi, €1 itu ajin Yevra. 2, 3, 4 euro itu berubah menjadi 2 Yevra, 3 Yevra, 4 Yevra, 5, 6, 7, 8, 9, seterusnya berubah menjadi Yevra. 5 itu 5 Yevra, 6 Yevra, 7 Yevra, dan lain sebagainya. Euro itu yang paling susah. Oke, singkat cerita, euro itu pengecualian. Jadi, euro, Yevro itu tidak akan berubah seturut dengan angkanya. 100 Yevra, $1,000,000, Yevra, dan lain sebagainya. Oke, jadi kita sudah belajar harga dan mata uang. Sekarang kita masuk ke contoh. Kita pergi ke toko buku. Di situ harganya nggak ada bandrolnya. Jadi kita harus tanya ke kasirnya. Misalnya kita mau beli buku. Buku dalam bahasa Rusia kniga. Jadi kita datang ke kasirnya, terus kita tanya, "Сколько это стоит?" Atau kita juga bisa bilang, "Сколько стоит книга?" Artinya, berapa harganya atau berapa harga buku itu. Dan si kasir menjawab, "Это стоит" atau "Книга стоит 50 рублей." Artinya, buku itu harganya 50 rubel. Selanjutnya, kita ke toko baju. Kita lihat ada kaos bagus, tapi lagi-lagi nggak ada harganya. Kaos itu dalam bahasa Rusia, kaos oblong, futbolka. Jadi, kita datangi lagi kasirnya, terus kita tanya, "Сколько стоит futbolka?" Atau bisa juga, "Сколько это стоит?" Berapa harga kaos ini? Atau berapa harganya ini? Penjualnya menjawab, "Futbolka стоит 999 рублей." Artinya, kaos itu harganya 999 rubel. Atau misalnya jaket dalam bahasa Rusia, kurtka. Kita tanya, "Сколько стоит куртка?" Dia menjawab, "Kurtka стоит 2500 рублей." Harganya itu 2.500 rubel. Oke, jadi kita sudah belajar tentang harga, mata uang, dan menanyakan harga. Meskipun tentunya zaman sekarang biasanya harga itu sudah ada stikernya, sudah ada harganya. Tapi seperti biasa tidak salahnya untuk mengetahui. Dan demikianlah video ini. Kalau kalian senang dengan video ini dan video-video sebelumnya yang sudah kami posting di IG kami, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Kalau ada pertanyaan, silahkan kami pasti jawab. Dan juga jangan lupa untuk follow IG Orvala. Dan kalau kalian mau IG saya juga enggak apa-apa. Demikianlah, dan sampai ketemu di episode yang selanjutnya. Das Vidanya.